Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih amin lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa miqdarihil 'azim. Ikutin dulu. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil ilmi wa sahhil lana abwaba fadlika wansur alaina min khazaini birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika binuri ma'rifatika kama nawatal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga Allah terangkan hati kita seperti cahaya ma'rifatullah, diberikan cahaya hidayatullah, dan selalu diberikan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, dimuliakan akhlak kita dengan akhlakul karimah, dan selalu dimudahkan segala urusan kita dunia akhirat kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekarang di hari tarwiyah ya Bu ya. Alhamdulillah di hari tarwiyah kita sama-sama istiqomah ya Bu, bersama-sama. Yang puasa alhamdulillah ya Bu. Jadi kalau enggak pun bisa lagi halangan sekarang, insya Allah besok mah jangan pakai kagak ya Bu. Ya, insya Allah besok hari Arafah kita semuanya pada sehat ya Bu. Niatin dari sekarang berazam untuk berpuasa Arafah ya Bu, karena puasa itu kiparat ya 2 tahunan dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala ya Bu. Tahun yang telah lalu ya Bu, dan setahun yang akan datang. Alhamdulillah. Yang amalan untuk yang ini udah dikasih belum? Hah? Itu yang kemarin? Hah? Hah?
Ini Bu. Kasihin. Itu kan yang kemarin doa-doa yang para nabi ya Bu ya. Ini amalan yang seharusnya dibaca dari tanggal 1 Bu. Tapi ngapa ya Bu? Karena kita kemarin ngajinya bahas tentang 7 bulan yang kemarin ya Bu. Hah? Iya, punten eta teh apa namanya? Doa-doa yang para nabi ya Bu, dari Nabi Adam. Ya Bu, ini beda lagi. Ayo baca. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Adadad duhur. La ilaha illallah. Adada amwajil duhur. La ilaha illallah. Adadan nabati wasyajari. La ilaha illallah. Adadal qatri wal matari. La ilaha illallah. Adada syaf'i wal watri. La ilaha illallah. Lamhil uyun. La ilaha illallah. Khairum mimma yajma'un. La ilaha illallah. Min yaumina hadza ila yaumi yunfakhu bis-sur. La ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dibaca dari tanggal 1 sampai tanggal 10, bacanya 10 kali balik ya Bu. Kalau sekarang Ibu baru itu terus baca Bu. Nah itu besok yang di bawahnya amalan untuk di hari Arafahnya. Ibu baca setelah sholat asar ya Bu. Habis sholat asar ya Bu, Ibu baca 100 kali balik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Masya Allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi Masya Allah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi Masya Allah. La kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi Masya Allah. La ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahi Masya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Itu dibaca 100 kali balik ba'da asar ya Bu. Habis sholat asar Ibu baca yang itu. Bismillahi Masya Allah. La yasukul khaira illallah.
Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Ya Bu, mudah-mudahan Ibu bisa mengamalkannya, karena Bu di hari ini ya Bu, orang haji yang di hari tarbiyah sekarang berbondong-bondong ya Bu, semuanya digiring untuk berangkat ke Mina ya Bu. Di Mina itu di kemah-kemah ya Bu, bukan di hotel lagi ya Bu. Maka di situ benar-benar bawa buat bikin hajinya, bawa iman dan takwa dan bawa sabar yang banyak ya Bu. Karena kita di sana apa Bu, mulai itu dari udah mikot ya Bu, kita di Bir Alinya ya Bu, dan mandi niat ihram ya Bu. Itu pas waktu di hotel ya Bu, pas itu kita apa Bu, udah nggak boleh pakai wangian ya Bu, udah nggak boleh segala macam dipakai ya Bu, yang sifatnya jadi merusak ibadah hajinya. Maka kalau perempuan memang harus apa? Harus tertutup semua auratnya kecuali bagian muka dan dua telapak tangan ya Bu. Nah makanya yang bagian perempuan benar-benar tuh nggak boleh kelihatan rambut ya Bu. Kalau kita kelihatan rambut ya Bu, rambutnya itu harus kena dam ya Bu, benar-benar dirapiin ya Bu. Kita habis mandi ya Bu, disisir yang rapi, ibarat kata dikuncir, diinin, dan sampai nggak terlihat. Kan kalau itu asal-asalan aja dulu, jangan sampai ibadah kita rusak. Dan kalau perempuan kena bayar dam gitu. Bagi laki-laki Ibu hanya pakaian 2 lembar pakaian ihram, nggak boleh pakaian berjahit, sempak juga nggak boleh pakai ya Bu. Iya memang ya Bu, kalau laki-laki ya Bu nggak boleh pakaian berjahit ya Bu, 2 lembar pakaian ihram, dan nggak boleh pakai peci. Kalau kena pakai peci dia juga kena dam ya Bu. Dam itu kita harus bayar 1 ekor kambing. Maka itu mencirikan ya Bu, nanti itu miniaturnya ya Bu, padang mahsyar itu di padang Arafah dengan memakai pakaian yang sama ya Bu. Tidak ada kaya miskin, semuanya sama. Pangkat jabatan semuanya udah ditanggalkan ya Bu. Semua menghadap Allah dengan hati yang sama, hanya berharap mencari keridhaan Allah. Di situ banyak-banyak doa, banyak-banyak permintaan, banyak-banyak taubat ya Bu. Begitupun dengan kita yang sekarang ya Bu. Makanya mulai kita ngamali doanya Nabi Adam ya Bu, benar-benar kita taubatan nasuha. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya Bu. Biar diampunin segala dosa-dosa kita semuanya. Dan doanya Nabi Yunus ya Bu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita nih zalim ya Bu, zalim terhadap diri sendiri, benar-benar ngakuin banyak dosa, ngakuin banyak hilaf. Jangan mikirin dosa orang ya Bu, jangan mikirin tentang keburukan orang, pikirin tentang keburukan diri kita sendiri ya Bu. Dan jangan sampai nanti kita pas nyampe Idul Adha ya Bu, di antara kita ini tidak ada yang saling memaafkan ya Bu. Semuanya harus sama-sama terbuka hati ya Bu. Bila mana ada kehilapan, kesalahan, kita saling memaafkan ya Bu. Bila mana di antara kita persaudaraan ada satu hati yang tidak terkait ya Bu, sehingga dia ada permusuhan ya Bu, selama itu Allah tidak menerima ibadahnya. Naudzubillah. Makanya yang itu yang paling susah teh apa Bu? Yang paling susah agar kita saling memaafkan. Makanya kita minta tuh, ya lima sirri minna la tahdiki sitra'ana wa afina wa'fu anna wa kullana haitsu kunna ya Bu. Itu minta sama Allah, ya lima sirri minna, ya Allah yang Maha Engkau tahu segala keburukan saya ya Bu. Kita tahu nggak
di dalam hati kita sir gimana nih di antara kita walaupun dekat, ya Bu. Hati orang siapa yang tahu, tapi Allah Maha tahu tentang hati kita, ya Bu. Ya alima sirri minna la tahtiki sitra'anna. Tidak ada sedikit pun, ya Bu, yang kita bisa sembunyikan, ya Bu, di hadapan Allah, ya Bu. La tahtiki sitra'anna wa'afina wa'fu anna, dan jadikan kami, ya Bu, orang-orang yang bisa memaafkan, ya Bu, kesalahan orang lain, ya Bu. Sirri minna la tahtiki sitra'anna wa'afina wa'fu anna, ya. Wa kullana haitsu kunna, ya Bu. Biar sama-sama saling apa Bu? Bergandengan tangan, ya Bu, saling menghargai, saling membantu, saling Bu. Kita hidup tuh harus begitu Bu. Harus saling membantu, saling menghargai, saling menghormati, ya Bu. Semuanya hidupnya saling, jangan pakai bersaing, ya Bu, di antara suami istri, di antara keluarga, kakak adik, ya Bu, semuanya tante, ponakan, ya Bu, tetangga, semuanya Bu, kita butuh orang lain, ya Bu, ya, apalagi matinya kita, ya Bu. Hidup kita butuh orang lain, ibarat kata kita kelilipan nggak bakalan bisa niup mata sendiri kan. Ya butuh orang lain, ya Bu. Kita misalnya nih jadikan kita kun jadain, jadilah engkau seperti dua tangan, ya Bu. Tangan kanan, tangan kiri saling membantu, ya Bu. Walaupun bagiannya beda-beda, ya Bu. Bagian yang kanan mah, ya Bu, sukanya bagian apa? Yang bagus-bagus, ya Bu. Tapi ama yang kiri enggak iri, walaupun dia bagian pembersih, ya Bu, tangan kiri teh, ya Bu. Tapi dia enggak iri. Nasi kanan ada rezeki juga enggak serakah, ya Bu. Dibeliin cincin yang pakai tangan kiri, dibeliin jam yang pakai tangan kiri, ya Bu. Nah itulah kita saling, ya Bu. Jangan sampai walatakun udunain, jangan seperti engkau seperti dua kuping atau dua telinga, ya Bu. Kalau dua telinga walaupun sama, ya Bu, tapi dia tidak pernah berjumpa. Benar nggak Bu? Nggak saling kenal, ya Bu. Ini kita punya tetangga juga, ya Bu. Kalau misalnya itu jangan sampai kita nggak kenal, ya Bu. Iya, karena kita nanti juga bakal untuk tetangga. Maaf, kalaupun kita sakit, kesusahan, nggak mungkin saudara kita yang jauh, pasti tetangga, ya Bu. Maka itu sebagai gambaran kata Rasulullah SAW. Apalagi di bulan haji ini, ya Bu, kita mengharapkan, ya Bu, segala amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan selalu kita mendapatkan keberkahan dunia akhirat kita dengan mengamalkan amalan-amalan di bulan haji, ya Bu. Nah itu setelah digiring nanti di padang Arafah, ya Bu, semua manusia dengan pakaian yang sama, itu bagaikan miniaturnya padang mahsyar, Bu. Di padang mahsyar semua manusia dibangkitkan kembali, ya Bu. Dalam posisi setelah dibangkitkan dari kubur dalam posisi telanjang, ya Bu. Kata tadi si Teteh itu cuma 2 lembar, laki-laki nggak pakai sempak, gimana? Udah nggak mikirin gitu-gituan Bu, ya Bu. Semua nanti juga kayak begitu. Makanya Siti Aisyah istri Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, kalau kita telanjang bagaimana? Yang lain bisa dilihat, udah nggak mikirin masalah kemaluan kita, Bu. Masing-masing merasa dirinya berdosa, masing-masing sibuk diri, ya Bu, karena takut, ya Bu, banyak aib, banyak dosa yang kita pikul masing-masing. Maka udah nggak mikirin aib orang, nggak mikirin masalah gimana ya Bu ya. Semuanya dalam posisi telanjang. Makanya di situ hiruk pikuk manusia ketakutan, ya Bu. Hiruk pikuk manusia ya penuh dengan kekhawatiran. Maka di situ hanya berharap, ya Bu. Laka syafa'ah ya Rasulullah, ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi,
syafa'ah wa hadza. Tuh, kita hanya mengharapkan syafaat Rasulullah, Bu. Ya, maka nanti semuanya kita kebingungan, ketakutan, tapi kita selalu membaca sholawat, minimal tuh sholawat Ibrahimiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka. Benar-benar mengharapkan syafaat Rasulullah SAW, Ibu. Benar-benar, Ibu, dengan penuh harap hanya Rasulullah SAW yang bisa memberikan syafaat, Ibu, yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dibanyakin baca sholawat apalagi kalau ibu mau berangkat haji, ya Bu, banyakin tuh pagi sorenya minimal 10 kali balik, Bu. Siapa-siapa orang yang berselawat 10 kali balik, maka malaikat Jibril, ya Bu, menjawab selawat kita dengan apa, Bu? Kata malaikat Jibril, nanti aku akan gandeng, ya Bu, siapa-siapa orang yang berselawat 10 kali, aku akan gandeng tangannya untuk menjembat Siratal Mustaqim. Enak nggak, Bu, kalau kita digandeng, ya Bu? Kan jembatan Siratal Mustaqim tuh tipisnya, ya Bu, bagaikan rambut dibelah 7, bukan dipotong, ya Bu, tapi dibelah 7. Jadi ibarat kata udah rambut kita tipis, ya Bu, dibelah tuh gimana tipisnya lagi tuh, Bu, gimana itunya, dan tajamnya bagaikan pedang. Subhanallah, bawahnya neraka. Ya Allah, gimana nggak ngeri, Bu? Kita jembatan biasa aja gitu misalnya, kalau itu kan butuh orang lain, ya Bu, bisa dipegangin, ya Bu, apalagi nanti jembatan Siratal Mustaqim. Maka siapa orang yang bacakan sholawat 10 kali balik, ya Bu, digandeng tangannya oleh malaikat Jibril. Dan kata malaikat Mikail, apa, Bu? Malaikat pembagi rezeki siapa? Lupa baik si ibu mah. Bu, siapa? Hah? Ya Bu, malaikat Mikail bilang apa? Saya nanti akan diberikan telaga Kausar. Jadi setiap kita lagi kehausan tuh dikasih cangkir-cangkir, ya Bu, dan di situ terdapat telaga Kausar Rasulullah SAW. Ya Bu, kita tidak akan merasa kehausan, ya Bu. Ibarat kata kita lagi panas-panasnya, Bu, nanti matahari sejengkal, gimana nggak panasnya? Sedangkan lantainya bukan ubin, bukan tanah, tapi dari timah yang panas, Bu. Masya Allah, gimana nggak gelotoknya, Bu? Ya kayak kita di oven, ya Bu. Maka butuh benar-benar, ya Bu, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Bu. Di situ kita berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan syafaat Rasulullah SAW dan diakui sebagai umat Rasulullah, di bawahnya bendera Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, Ibu, besok di hari Arafah, selain kita ngamalin yang tadi itu, kita baca pas malamnya, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi shaimi Arafah wala tahrimni thawaba Arafah. Nah, pendekan Allahumma bihaqqi shaimi Arafah wala tahrimni thawaba Arafah.
Ya Allah, saya benar-benar ya Bu dengan puasa Arafah ini membenarkan ya Bu, wala tahrimni, dan semoga Engkau memberikan aku kemuliaan di hadapanmu dengan ganjaran pahala di hari Arafah. Bu, kita yang nggak ada di tanah suci tapi di tanah air ngamalin amalan-amalan di hari Arafah karena di sana sedang bikin haji, Ibu. Dan selanjutnya, Ibu banyakin baca apa, Bu? Tasbih dan baca takbir, ya Bu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu dibaca sampai nanti hari tasrik ya Bu, minimal habis sholat 3 kali balik atau 7 kali balik ya Bu. Kita baca sekarang amalan untuk di hari ini ya Bu, di hari tarwiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma af'al bi. Itu yang kemarin yang para nabi Bu, yang di kopian yang doanya para nabi itu. Allahumma af'al bi wa bihim ajilan wa ajilan fid dini wad dunya wal akhirah ma anta lahu ahlun wa la taf'al bina ya maulana ma nahnu lahu ahlun innaka ghafurun halim jawadun karim rahufur rahim. Ya, balik lagi. Allahumma af'al bi wa bihim ajilan wa ajilan fid dini wad dunya wal akhirah ma anta lahu ahlun wa la taf'al bina ya maulana ma nahnu lahu ahlun innaka ghafurun halim jawadun karim rahufur rahim. Sekali lagi. Allahumma af'al bi wa bihim ajilan wa ajilan fid dini wad dunya wal akhirah ma anta lahu ahlun wa la taf'al bina ya maulana ma nahnu lahu innaka ghafurun halim jawadun karim rahufur rahim. Nah, itu dibaca Bu, tadi terusin ya Bu, habis di rumah pada asar terusin Bu sampai 7 kali balik ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'dhamu indallahi wa la ahabbu ilaihi minal amali fihinna min hadhil ayyami 'ashr."
Tidaklah ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan tidak pula lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amalan-amalan yang dilakukan pada 10 hari bulan Zulhijjah. Fa'tiru bihinna, maka perbanyak di dalamnya minat tahlil kalimat tahlil. Itu kalimat tahlil yang tadi tuh la ilaha illallah adadad duhur. Terus ini Bu sampai semuanya dibaca 10 kali 10 kali balik wa takbir dan perbanyak kalimat takbir, wa tahmid dan kalimat tahmid. Berarti takbiran karena ini juga dilakukan oleh Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhruju ila suq, mereka pergi ke pasar fi ayyami asri, pada hari 10 hari bulan Zulhijjah, yukabbirani, mereka bersama-sama mengucapkan takbir. Wa yukabbirun nas, dan manusia yang ada di pasar pun ikutan bitakbirihima, bersama-sama membacakan takbirnya dari Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baca aku Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Karena takbirannya Idul Adha itu mulai dari tanggal 1 sampai hari tasrik, panjang beda dengan Idul Fitri, maka disebutnya Rayagung, hari raya yang selalu mengagungkan asma Allah. Diri kita kecil semua ini dunia kecil, yang besar hanya Allah Allahu akbar Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, dan segala puji-pujian hanya milik Allah. Lepas kita dipuji, kembalikan kepada Allah. Jangan ngomong ini tuh rezeki anak soleh, bukan begitu juga alhamdulillah alhamdulillah binikmatillah, semuanya datangnya, nikmat itu datangnya dari Allah atau hadza min fadlillah ini semua karunia Allah Lempangan dapat pujian, jangan ngomong ih cantik amat, iya dong siapa dulu, jangan gitu itu semuanya datangnya dari Allah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Abbas jadi Ibnu Abbas juga saking mendengarkannya nih hadis sampai berlomba-lomba pas tabiqul khairat ingin tahu nih keistimewaannya bulan haji karena di bulan haji ini Allah ampunin dosanya Nabi Adam alaihi salam. Gara-gara apa ngikutin bujuk rayu iblis itu akhirnya diturunkan dari surga ke dunia timbang salahnya satu, kita salahnya banyak, pengen ke iya dari dunia pengen ke surga, pantas kagak? Pantas juga alhamdulillah ini semuanya janji Rasulullah SAW kullu ummatin yadkhulunal jannah, semua umatku itu masuk ke surga illa man aba, kecuali yang kagak mau, yang disuruh ngaji nggak mau, suruh sholat kagak mau, suruh puasa nggak mau itu berarti bagiannya yang penghuni neraka maka kita pengen jadi penghuni surga, ikuti man antoni siapa yang taat kepadaku maka dia akan menjadi penghuni ke surga. Makanya kita walaupun dari penduduk dunia, asalnya kita dari surga kan, ibu bapak kita, nenek moyang kita, Nabi Adam asalnya dari surga. Jadi kita pulang kampung, sekarang ini merantau. Yang namanya merantau kudu mawas diri kayak orang merantau Bu ya tuh di sini banyak benar-benar banyak usaha tuh katanya tuh
Karena pengen pulang kampung biar kagak susah, ya Bu. Karena mau pulang kampung butuh kendaraan, butuh ongkos, ya Bu. Butuh oleh-oleh, ya Bu. Begitupun kita nanti, ya Bu. Kita bakal pulang ke akhirat itu kampung kita yang abadi. Makanya sekarang wayangnya capek, ya Bu. Ya, maklumin sekarang mah capek emangnya, ya Bu, tempatnya. Dunia darul imtihan. Dunia ini tempatnya ujian. Mau ngaji bawaannya capek, apalagi lemes, aduh puasa sekarang mah katanya Bu ya. Lemes, ya Bu. Biarin, makan kalau kita lagi puasa tetap ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu, capeknya ibu, ya Bu, setetes keringatnya nanti diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ganjarannya bukan kipas angin, Bu. Bukannya kipas bukan kipas angin, tapi dapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dapat surga pasti tantangannya, rintangannya, hambatannya gede, ya Bu. Bawaannya ngantuk, bawaannya capek, malas tuh Bu, bawaannya. Tapi kita lihat tuh tujuan kita, target kita surga. Makanya semangat, ya Bu. Walaupun terik panas, ya Bu, sekarang alhamdulillah dikasih cuaca, ya Bu. Ya alhamdulillah. Apalagi yang di Padang Arafah besok, ya Bu ya. Ya sekarang lagi dikirim ke Mina nih, ya. Sedang-sedangnya tuh matahari lagi 40 sampai 45 derajat gitu Bu, panas gitu Bu. Tapi kita bawa iman Islam dan bawa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang panas dibikin adem, yang capek dibikin enak, ya Bu. Karena target kita surga, ya Bu. Maka tuh Ibnu Abbas tahu, ya Bu, amalan di bulan haji tuh dia pengen tahu apa aja tuh, ya Bu. Tadi diampuninya Nabi Adam. Di mana Bu dipertemukannya dengan istrinya? Di Jabal Rahmah tuh yang sekarang jadi Padang Arafah tuh Bu. Arafah, ya Bu. Jadi nanti semua manusia berkumpul di sana. Itu pertemuannya di Jabal Rahmah, Nabi Adam dengan Siti Hawa dengan ucapan Nabi Adam taubatnya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan di bulan ini juga, ya Bu, Nabi Yunus, ya Bu, dikeluarkan dari perut ikan. Tuh 40 hari 40 malam Bu, Nabi Yunus ditelan ikan. Kata Allah, telan ya Nun, ya Bu. Itu telan Nabi Yunus sama ikan Nun, ya Bu. Tapi jangan dikunyah. Kalau dikunyah semuk, ya Bu. Dengan izin Allah, ya Bu, gelapnya malam, ya Bu, gelapnya di laut, dalamnya lautan, dan gelapnya perut ikan. Dengan izin Allah, Nabi Yunus cuman hanya baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ngakuin dosa Bu, ngakuin kita zalim. Udah gak usah mikirin orang, udah usah suzon sama Allah, gak usah sujud sama manusia yang lainnya. Kita periksa diri sendiri, ya Bu, koreksi diri sendiri. La ilaha illa anta, tiada Tuhan ya Allah melainkan Engkau, ya Bu. La ilaha illa anta subhanaka, Engkau yang maha suci ya Allah, ya Bu. Saya ini banyak dosa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, sesungguhnya kami ini telah berbuat zalim. Waktunya dipanggil azan, kadang-kadang kita suka ngalaur, hayya 'alas shalah. Kita engke, sasapu dulu, nyuci dulu segala macam. Padahal mah tadi tuh lagi belum azan mah leha-leha aja di depan TV, ya Bu. Leha-leha aja main HP, ya Bu. Giliran azan ngantuk katanya tuh. Giliran azan bawaannya ngantuk, ya Bu, ada aja tuh Bu. Makanya itu apa Bu? Teguran buat kita, ya Bu. Jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah jejak setan, ya Bu. Makanya Ibnu Abbas bersemangat, ya Bu, pengen tahu tuh tentang
ya Bu, hikmahnya di dalam bulan apa Bu? Zulhijjah ini ya Bu. Yang ketiganya ya Bu, dikabulkannya doanya Nabi Zakaria ya Bu. Nabi Zakaria yang gak punya keturunan lama, udah hampir 100 tahun Bu. Istrinya udah 90 tahun ya Bu. Udah bongkok ya ibarat kata, dan udah memutih semua rambutnya. Tapi dengan izin Allah semuanya dikabul, dia dapat keturunan. Rabbi la tadarni fardau wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan sampai kami dalam keadaan kesendirian tidak mendapatkan pewaris. Ibu, jadi kita itu kalau kita baca itu berazam diri sendiri ya Bu. Semua pasti doa dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin ya Bu, semua Allah kabulin segala hajat kita ya Bu. Jangan sampai kita percaya kepada perdukunan ya Bu. Kita percaya kepada jimat-jimat ya Bu. Ya, pengen misal kapang laris, pengen laris cari kapang laris kena dapat ini gitu. Jangan sampai ya Bu ya. Nah, kita baca itu Rabbi la tadarni fardau wa anta khairul warisin. Yang belum dapat keturunan yakin insya Allah dapat. Enggak sekarang juga misalnya ngurusin anak keponakan, ngurusin anak saudara ya Bu, walaupun kita nggak punya keturunan di dunia, tapi nanti di akhirat Ibu kita sudah punya keturunan ya Bu dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keberkahan lainnya ya Bu. Terus dan doanya Nabi siapa? Di hari ini juga Allah kabulkan. Siapa Bu? Doanya Nabi Isa alaihi salam. Tuh Nabi Isa dilahirkan ya Bu tanpa seorang bapak. Kita kudu yakin Bu. Itu pun fayakun, Allah mau. Nabi Adam aja yang gak ada emak bapaknya jadi. Benar gak? Yakin gak Bu? Percaya, kudu yakin ya Bu. Allah maha kuasa atas segala sesuatunya. Makanya itu kita baca ya Bu, doanya Nabi Isa agar kita selalu mendapatkan keberkahan ya Bu, dunia akhirat kita ya Bu. Pasti Allah berikan segala kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya Bu dalam kehidupan kita. Dia dikabulkan segala hajat, dijauhkan dari penyakit kesusahan ya Bu. Ya, dan terhindar dari azab kubur ya Bu. Apa Bu? Rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Kalau kata emak saya nih baca ketika kita mau masak Bu. Jadi kita lagi ngambil nasi, ngambil beras ya Bu. Tuh beras insya Allah ada aja datang rezekinya Bu. Jadi jangan nyendok beras, jangan nyendok uang Bu. Baca bismillah, baca sholawat, baca ini Rabbana anzil alaina. Ya Allah turunin rizki minas samai dari langit ya Bu. Iya, sama itu langit ya Bu. Ya, jadi itu Nabi Isa alaihissalam diberikan rezeki, makanan, hidangan dari surga ya Bu. Ma'idatan minas samai, hidangan dari langit yang di surga ya Bu. Intinya di minas samai artinya langit. Takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Dari awal hingga akhir rezeki kita pasti ada. Nyampe mati Bu, kalau rezeki kita masih ada, masih hidup kita. Tapi emang rezekinya udah nggak ada, walaupun tuh rumahnya gedong, duitnya berlipat-lipat ya Bu, mobilnya mengkilat, rezekinya hari itu memang yang udah ditakdirkan udah habis, berarti dia tamat. Ya Bu, walaupun ayo minum gitu ya Bu, udah nggak masuk lagi tuh Bu ya. Makanya yakin ya Bu, sesusah-susahnya kita ya Bu, pasti yang dimakan aku nasi. Kebetulan kan ibu susah-susah makan batu kan. Nah iya, alhamdulillah tuh. Makanya kudu banyak syukur. Ya, makanya Rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa antal khairur raziqin. Terus ya Bu, di hari ini juga Nabi Musa alaihissalam ya Bu, yang tadinya dibuang ke sungai Nil Bu, terus ditemukan sama istrinya Firaun
izin Allah Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Bu. Tapi dia diuji tuh waktu kecilnya. Apa Bu? Benar ini manusia biasa apa manusia yang istimewa gitu. Takutnya nanti dia nih nanti gedenya bisa menghancurkan kerajaan saya, kata Firaun, ya Bu. Maka tuh Nabi Musa diuji tuh waktu bayinya, Bu. Benar nggak tuh? Kata Asia, jangan, ini cakep, kita kan belum punya anak, kita rawat aja gitu Bu. Tapi kata Firaun, uji dulu nih anak. Diuji Bu. Diuji yang satu permen, yang satu api. Ini anak ngejilat permen apa ngejilat api? Kalau dengan izin Allah Bu, kalau misalnya kenabiannya pasti dia ngejilat permen. Tapi dengan izin Allah, basyariahnya kemanusiaannya tuh Nabi Musa dia ngejilat api. Makanya ada belahan tuh Bu. Lidahnya agak tebelah jadi agak cadel gitu Bu ya, karena kena api ya Bu. Bah ini mah berarti manusia biasa, akhirnya dirawat tuh sama Ratu Asia ya Bu. Tadinya dirawat di istana. Tapi tuh Nabi Musa Bu nggak mau, kan dulu belum ada susu pabrikan ya, nggak mau sama ibu susu yang lain. Udah tawarin bermacam daerah di ibu susu, tapi Nabi Musa nggak mau minum. Akhirnya dengan izin Allah tuh ibu Musa yang tadinya menghanyutkan anaknya, ya Bu, Nabi Musa dengan penuh kesedihan, kekhawatiran, ketakutan, ya Bu, kata Allah, jangan engkau bersedih, jangan engkau gelisah, nanti akan aku kembalikan anakmu. Dengan izin Allah tuh Nabi Musa nggak mau sama ibu susu yang lain, tapi diundangnya tuh ya Bu ibunya Nabi Musa ya Bu untuk dari pihak kerajaan untuk menyusui Nabi Musa ya Bu. Ya jadi yang menyusui tetap ibunya. Makanya itu ibrah buat kita Bu. Walaupun kita kerja puntang panting ya Bu, kalau bukan rezeki kita nggak bakalan dapet Bu. Tapi kalau kita yakin itu rezeki kita, walaupun nun jauh di sana di seberang lautan nyampe. Ibu tahu nggak pas ibu sekarang lagi makan, misalnya lagi makan ikan ya Bu, lagi makan beras, itu kan nasi kan dari beras Bu ya. Tahu nggak siapa yang nanam ya Bu, dari daerah mana, dari laut mana, kita nggak tahu kan. Tahu-tahu kita taunya ada di warung. Tapi dengan izin Allah memang rezeki kita nyampe ya Bu. Ada catatannya, sebiji nasi pun itu ada catatannya. Namanya misalnya kayak saya Jamila, ada catatannya rezeki saya di situ. Kalau bukan rezeki saya, walaupun udah mau dimakan ya Bu, bukan rezeki saya, bisa jatuh rezeki semut, rezeki yang lain ya Bu. Makanya perlu yakin tuh masalah rezeki, yakin nggak bakal diambil orang. Kalau rezeki kita pasti nyampe. Kalau bukan rezeki kita, walaupun kita sungsang sumbel, nggak bakalan sampai ya Bu. Makanya itu baca Bu, biar kita selamat dari kemunafikan dan terhindar dari segala macam bahaya ya Bu, dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Baca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Bu. Selalu diberikan hati yang lapang, dimudahkan segala urusan kita. Itu sin besar Bu. Rabbi syrah li, ya Allah lapangkanlah dadaku ya Bu. Sadri, lapangkanlah dadaku. Wa yassir li amri, dan mudahkan segala urusanku ya Bu. Wahlul 'uqdatam min lisani, jangan sampai engkau keluhkan. Itu Nabi Musa kan tadi tebelah itu ya. Nah, itu tadi yang tetap dimengerti, dipahami oleh orang yang mendengarnya ya Bu. Dimengerti oleh orang yang sama diajak bicara. Nah, kita juga kayak begitu Bu, di mana tempat kalau mau ngomong baca itu Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Bu. Dan selanjutnya ya Bu, doa Nabi Khidir ya Bu, itu karena di hari ini ya Bu, di bulan haji juga Nabi Khidir juga berjumpa dengan Nabi Musa. Dan Nabi Khidir tuh nabi yang belum sampai wafat sampai sekarang Bu. Jadi ada dua nabi di dunia yang belum wafat, dan ada nabi yang diangkat ke langit. Dua nabi, siapa aja Bu? Nabi Isa sama Nabi apa?
Nabi Khidir adanya di bumi, Bu. Yang di langit 2 nabi. Siapa, Bu? Yang diangkat ke langit? Nabi Isa dan Nabi Idris alaihi salam itu ada di, Bu. Langit keempat tuh, ya, Bu. Nabi Isa dan Nabi Idris. Yang di bumi, ya, Bu. Ya, yang di laut Nabi Khidir. Yang di hutan namanya Nabi Ilyasa. Ya, Bu. Ingat-ingat tuh, nanti kuis. Pokok baik. Ya. Yang di bumi Nabi Khidir, ya, Bu. Itu yang menguasai lautan. Yang di hutan, ya, Bu, Nabi Ilyasa, ya, Bu. Makanya maaf tuh kan kayak pendaki gunung, ya, Bu. Kan itu kan lewatin hutan tuh, Bu. Makanya tuh kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, Bu, biar juga didampingi oleh Nabi Ilyas, ya, Bu. Kalau kita ke laut, ya, Bu, biar juga dibantu, ya, Bu, sama Nabi Khidir. Jangan apa-apa diketahui-tahunya, Pak. Kalau dia ke laut tahunya apa? Nyi Roro Kidul katanya. Jangan takut sama setan, Bu. Ya, Bu. Kita jangan sampai takut sama setan. Kalau setan ditakutin makin membesar tuh dia, Bu. Gede kepalanya. Makin gede kepalanya. Ya, Bu. Makanya ngapa-ngapain minta tolong. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Minimal a'udzubika bi kalimatillahit tamatin min syarri ma khalaq, atau bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Ya, Bu. Baca itu. Nah, dan selanjutnya, ya, Bu, setelah Nabi Khidir, ya, Bu, terus kita ngamalin doanya Nabi Muhammad SAW agar mempersatukan kita dengan persaudaraan, ya, Bu. Dengan apa, Bu? Wali jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Benar-benar kita minta ampun, Bu. Allahumma ighfir firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya, Bu. Nah, makanya kita sama-sama apa, Bu? Mengamalkan, ya, Bu, doa yang diajarkan oleh para nabi, ya, Bu. Nah, besok nih nanti doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi habli hukmau wa alhiqni bis shalihin waj'al li lisani sidqin fil akhirin waj'al li min warasati jannatin na'im. Nah, minimal baca 7 kali balik tuh, Bu. Rabbi habli hukmau wa alhiqni bis shalihin waj'al lisani sidqin fil akhirin waj'al li min warasati jannatin na'im. Ya, Bu, semoga kita juga mendapatkan keberkahan mempunyai anak-anak yang salih seperti Nabi Ismail alaihissalam. Ya, Bu, orang tuanya Nabi Ibrahim, ya, Bu, ayah yang paling bijaksana, ya, Bu, ridho ketika mendapatkan perintah menyembelih anaknya Nabi Ismail. Nah, Nabi Ismail juga anak yang salih, ya, Bu, taat kepada Allah, taat bakti kepada kedua orang tuanya. Tapi di situ dapat ujian, ya, Bu, sama iblis. Ya, Bu, kata iblis, ya Ibrahim, ya, Bu, engkau kan sudah lama, ya, Bu,
Ismail mau disembelih gitu. Maka tuh Nabi Ibrahim melempar setan yang sekarang disebutnya jumroh. Nah, Bu, melempar itu sudah jumroh. Maka dilempar tuh 7 kali tuh ditimpuknya. Namanya jumratul ula, ya Bu. Diuji lagi tuh ke apa Bu? Ke istrinya, ya Bu. Ke istrinya Siti Hajar. Ya Hajar, kata iblis, masa si tega loh, ya Nabi Ismail mau dibunuh, mau disembelih oleh ayahnya. Kata Siti Hajar, kamu setan, ya Bu. Maka dilempar juga tuh setan, ya Bu. Maka itu juga dilempar sampai 7 kali. Jumratul ula, jumratul wusta, dan jumratul aqobah, ya Bu. Jadi aqobahnya yang dapat melempar Nabi Ibrahim alaihis salam. Namanya pas Iran itu kita melempar jumroh, ya Bu. Nah itu nanti pas habis wuku, ya Bu. Terus nanti semua jamaah haji, ya Bu, seluruh penjuru dunia setelah melakukan wukuf malamnya mabit di Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah ngambil batu. Mabit tuh nginep Bu, berdiam sebentar, ya Bu. Walaupun ibarat kata kita turun dari mobil cuman bebaringan, ya Bu, di jalan Bu, gitu. Ngambil batu, terus nanti berapa jam kembali, ya Bu, langsung diangkut lagi tuh, ya, menuju besok lagi ke Mina untuk melakukan besoknya melontar. Makanya disebut ada yang napar awal, ada yang napar sani, ya Bu. Kalau napar awal dia sampai 10-11 balik lagi ke Mekah melakukan tawaf, ya Bu, sampai melakukan selesai haji dan tahallul, Bu. Ada juga yang melakukan sampai balik dulu, ya Bu, ya, untuk melakukan tawaf, ya Bu, ya, sa'i dan segala macamnya dilakukan di Masjidil Haram, balik lagi untuk melontar lagi, namanya napar sani, Ibu, sampai tanggal 12-nya, Ibu, sampai 13-nya baru beres haji. Setelah itu baru tahallul, ya Bu. Makanya alhamdulillah, Bu, kita yang di tanah air pun mendoakan jamaah haji Indonesia dan jamaah haji yang lainnya, semoga selalu diberikan panjang umur, sehat walafiat, ya Bu, berkah selamat, ya Bu, dibimbing Allah SWT bisa melaksanakan rukun hajinya, ya Bu, wajib hajinya dan sunnah-sunnah hajinya, dan selalu mendapatkan predikat haji yang mabrurah yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga sama-sama, ya Bu, melakukan amalan-amalan di bulan haji. Kalau bisa mah, ya Bu, Ibu udah khatam Quran. Ibu saya tinggal 5 juz lagi, Ibu. Dari hari tanggal 1 tuh kita sama-sama, Bu, untuk sama-sama tilawah Quran juga kayak Ramadan juga, Bu. Kalau Ramadan kan 30 hari, ya Bu, 1 bulan. Ini kita ada waktu, ya Bu, untuk 10 hari harus khatam Quran, berarti 1 hari 3 juz, ya Bu. Alhamdulillah. Pokoknya alhamdulillah kayaknya, Bu. Ya Bu. Iya, minimal 10 juga nggak apa-apa sih, Bu, gitu, ya Bu. Alhamdulillah. Yang penting ada tilawah Qurannya, ya Bu. Karena kita butuh, ya Bu, syafaat Quran juga, ya Bu. Mudah-mudahan semuanya ada hikmahnya dan selalu dibimbing Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu bisa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Walaupun kita ada di tanah air dan besok kita Idul Kurban, ya Bu. Nah, nanti pas kita sholat Idnya, Ibu jangan makan dulu, ya Bu. Jangan makan minum, puasa sesaat, ya Bu. Dan setelah Id baru makan minum, ya Bu. Dan nanti kalau misalnya yang kurban, ya Bu, langsung dipotong kurbannya dan diolah dagingnya. Dan di situ dimakan hari itu juga, gitu. Jadi keberkahan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jadi daging kurban yang kita dapat dimasak hari itu, ya Bu. Iya. Nah, stop, Bu. Apa mah di stop? Ya, kan kebanyakan. Iya, maksudnya yang ada yang dimakan hari itu dimakan, Bu, gitu. Makanya kita dapetin ngambilin cuma di stop doang, kagak dimakan, sayang atau Bu. Dapet.
Makanya besok ya Bu, biar jangan nungguin kupon, jangan nungguin yang dapetin dari korban orang lain, kita bisa korban sendiri. Alhamdulillah, insya Allah ya Bu. Kalau kita yakin rezeki min Allah ada aja Bu, yakin 10.000 nyisihin untuk korban. Jadi tahun ini nih kita nyisihin untuk korban, tahun depan bisa korban sendiri 10.000 aja Bu sehari. Yakin dah Bu, nyelengin 10.000. Ya Allah, saya nyelengin korban. Mudah-mudahan tahun depan saya bisa korban dan bisa juga berangkat haji. Siapa tahu Bu, ya Bu. Kalau kita yakin Bu, duitnya dari mana? Dari Allah, ya Bu. Ya rezeki min Allah Bu, insya Allah. Ada yang nanya? Paling ter semua. Ya Bu. Jadi alhamdulillah ya Bu. Nanti jadi kita takbir berapa kali tuh yang pertama? Takbir salat Id 7. Itu membimbing kita 5. 7 ya Bu, rakaat pertama 7. Itu Allah ngajarin kita ini di anggota tubuh kita ada 7 lubang di bagian kepala. Ada berapa lubang? 7. Ini biar dibimbing Bu, 7 lubang kita ya Bu, anggota 7 lubang yang ada di lubang. 2 mata, 2 telinga, 2 hidung dan 1 mulut. Mulutnya 2 atas bawah ya Bu. Ya satu mulut ya Bu. Itu semuanya biar dibimbing Allah Subhanahu wa taala. Jangan punya mata sembarang lihat, punya telinga sembarang dengar ya Bu, punya hidung jangan sembarang cium, punya mulut jangan sembarang ngomong. Itu minta dibimbing itu sama Allah, biar penglihatan kita dibimbing sama Allah, ngelihatnya tempat yang baik ya Bu. Pendengaran biar dibimbing selalu ngedengar yang baik ya Bu. Punya mulut ya Bu, biar pembicaraannya yang dikeluarkan perkataan juga yang baik-baik, zikir, tasbih ya Bu, istighfar, sholawat, baca Quran. Jangan ngomongin orang doyan. Biasanya tuh ya tuh tahu dosa yang selalu berulang-ulang tuh. Yang 5-nya rakaat kedua 5 takbir, yaitu 2 lengan, 2 kaki dan 1 kemaluan. Biar dijaga tuh sama Allah ya Bu. Tangan kita jangan sembarang ambil, punya kaki jangan sembarang melangkah, punya kemaluan juga jangan diumbar ya Bu. Ini ya kita bisa jadi orang yang menjaga diri ya Bu, hanya untuk suami kita sendiri ya Bu. Mudah-mudahan dijaga tuh kan. Kita menjaga kemaluan kita, waktu cebok kita sedang udah berdoa, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hasim farji minal. Ya Allah, sucikanlah hatiku ya Bu dari penyakit munafik, wa hasim farji, dan peliharalah kemaluanku. Makanya tuh maaf zaman sekarang tuh anak-anak sekarang makanya banyak yang disodomi, yang anak kecil suka mau dijinahin sama orang tua ya Bu. Itu karena pas waktu dia cebok nggak baca doa. Seharusnya diajarin Bu baca doa anak-anak kita, cucu kita ya Bu. Jangan kencing sembarangan ya Bu, dan jangan pas giliran cebok asal cebok doang ya Bu, asal basah. Seharusnya baca doa, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa asim farji minal kawaisi. Mudah-mudahan kita dijaga Allah Subhanahu wa taala anggota tubuh kita dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita tutup doa, semoga pengajian ini bawa berkah ya Bu, berkah dari pengurus-pengurusnya ya Bu, berkah jamaahnya, berkah guru-gurunya, dan semoga diberkahkan keluarga kita semuanya, diberikan rezeki yang berlimpah, halal thayyibah mubarakah, bisa ke Mekah dan Madinah melaksanakan haji dan umroh. Apakah Nabi Ibrahim alaihissalam berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nastaghfirullahaladzim wa bari karim wa bari rahim ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillah ya ajma'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amika bimazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la jahilan illa 'allamta wa la ghaiban illa radadta wa la karban illa kashafta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah laka fiha ridwan wa lana fiha salahun illa qadaitaha wa yasartaha ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ala al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya